Basarnas Jambi, Ibu Iyus Nawati. Selamat malam, Bu Iyus. Selamat malam, Pak. Ya, kami tahu betul bahwa hingga malam ini Anda terus melakukan koordinasi begitu untuk melakukan proses evakuasi ini. Terbaru, sudah ada informasi bahwa Kapolda Jambi beserta rombongan dalam keadaan selamat. Langkah lanjutannya apa, Bu? Basarnas sendiri, Pak, tadi sore juga sudah mengirimkan satu tim kurang lebih jam 4 sore dari Kerinci, Posat kami. Lalu dari Jambi juga tadi sore dengan Polri telah mengirimkan juga anggota melalui udara, helikopter, 3 orang. Selanjutnya kami juga tadi maghrib mengirimkan satu tim lagi dari Bungo untuk menuju LKP. Jadi perkembangan yang kami terima sampai sore ini, tim kami yang dari Kerinci sudah menuju ke LKP dan sudah sampai. Kurang lebih 2 hari baru bisa sampai karena kondisi jarak tempuh. Mengingat 2 hari baru bisa sampai di lokasi helikopter yang mendarat darurat ini ya, Bu? Ya, kendalanya seperti apa, Bu, sehingga butuh waktu sampai 2 hari? Kendalanya karena di Kerinci itu banyak bukit-bukit dan seperti terjal kayak gitu. Jadi itu belum membawa peralatan yang dari Basarnas sendiri. Itu informasi dari warga. Untuk kendala-kendala di lapangan itu butuh waktu 2 hari. Jika evakuasi jalur darat butuh waktu 2 hari, berarti lebih efektif evakuasi melalui jalur udara, Bu? Ya, kami, Pak, memaksimalkan untuk jalur darat juga semaksimal mungkin untuk segera sampai di LKP. Melalui udara juga lebih efektif, Pak. Oke, untuk udara besok ini nanti mekanismenya seperti apa? Langsung menuju ke lokasi, apakah memang sudah diketahui titik lokasi keberadaan dari Kapolda Jambi dan rombongan ini? Kalau tim dari Basarnas tersendiri, Pak, besok diperkirakan akan bergerak ke lokasi jam 6 pagi. Tapi dengan melihat kondisi cuaca dan jarak pandang, Pak, itu tim dari Basarnas yang sudah dibagi 2 tim. Oke, baik. Jadi pertimbangan besok lewat jalur udara juga akan mempertimbangkan kondisi cuaca dan jarak pandang ya, Bu ya. Kondisinya seperti apa seperti biasanya? Kalau Kerinci banyak kabut, Pak, biasanya. Banyak kabut ini yang menjadi kendala tersendiri ya, sehingga proses evakuasi dari jalur udara juga nantinya akan ada kendala, begitu ya, Ibu? Iya, nanti lihat situasi di lokasi, Pak. Yang tadi saya sampaikan cuaca dan jarak pandang. Nah, sejauh ini estimasinya seperti apa untuk kondisi esok pagi ataupun evakuasi lewat jalur udara? Kita akan tetap ini, Pak, gabungan sama Polri, karena kita sifatnya evakuasi, tapi tim kita yang melalui darat itu yang kita fokuskan juga, Pak. Baik, untuk tim darat sendiri berapa personil yang dikirim, Ibu Yus? 17 orang. 17 orang. Ini tim 17 orang dari tim Basarnas dan tim gabungan ini sudah sempat kontak-kontakan dengan Kapolda Jambi dan rombongan sehingga betul-betul tahu persis gitu di mana lokasi mereka. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Oke. Terakhir Ibu Yus mendapatkan informasi kondisi Kapolda Jambi dan rombongan dalam keadaan selamat. Terakhirnya kapan, Bu, dan apa update informasinya? Tadi sore saya juga sudah mendapatkan informasi, alhamdulillah beliau selamat, tapi kami fokus kepada evakuasi, Pak, karena tim Polri juga diturunkan, Pak. Kondisi selamat dalam keadaan seperti apa, detailnya Ibu tahu? Mengalami luka atau seperti apa, Bu? Saya belum bisa menjelaskan detail, Pak, karena tim kami belum sampai di LKP, Pak. Baik, kabar baiknya adalah Kapolda Jambi beserta rombongan dalam kondisi selamat dan proses evakuasi dari jalur darat sudah menuju ke lokasi helikopter yang mendarat darurat ini ya, Bu? Ya, tim kami, Pak, menuju lokasi LKP yang dilihat tadi. Jadi sudah menambah tim juga dari Bungo. Terus yang di bandara juga yang di sini ada standby, Pak, kurang lebih 10 orang. Jadi kalau ditotalin semua 27 orang, Pak.
Ya, baik. Doa kita bersama ya Bu ya, semoga ini proses evakuasinya berjalan dengan lancar dan Kapolda Jambi beserta dengan rombongan juga dapat dievakuasi dengan selamat. Terima kasih Amin. Kasubag Basarnas Jambi, Ibu Yusnawati telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.